melakukan apapun sementara si oknum ini cuma bilang, sudah tidak tahu, laporkan saja saya ke polisi karena saya sudah tidak tahu harus berbuat apa, uang kalian sudah tidak ada. Nah ketika itu sebetulnya ketika istrinya Blegede setelah beberapa bulan memberikan kesempatan kepada si oknum ini, tapi si oknum tidak bisa mengembalikan uang jimpitan mereka, istrinya Blegede ini kan berniatan ingin mengambil barang yang berharga di rumah si oknum tersebut. Tapi ketika Blegede melihat rumah besar dari si oknum, tidak ada apapun, yang tersisa cuma kasur kapuk dan kabel-kabel saja yang berselengkat. Kalau dulu dia ke sana kan ada kulkas, ada TV, ada mobil, semua barang berharga di rumah itu sepertinya sudah disita oleh orang-orang yang ditipu uang jimpitan tersebut. Dan sialnya ketika itu kan si istrinya Blegede ini malah tidak langsung cerita kepada Blegede ketika dia sadar sudah ditipu. Dia tuh malah menyewa preman untuk menghajar si oknum tersebut, dan itu juga tidak membuahkan hasil semeton. Nah ketika Blegede mendengar pengakuan dari istrinya tuh kayak boom, kok gini. Blegede tentu saja tidak langsung percaya. Dan waktu itu ya Blegede dengan istrinya, dengan mertuanya Blegede pergi ke tempat orang tersebut yang dibilang menggelapkan uang jimpitan istrinya dan juga teman-teman dari istrinya. Ketika Blegede tiba di sana, ada belasan orang juga yang sudah ada di sana. Ada yang marah-marah, ada yang berteriak, ada yang memukul-mukul badannya. Karena mereka tuh kayak sudah tidak sabar gitu loh. Kemana uang saya, kemana uang kami? Banyak banget orang-orang yang berteriak, menangis. Tapi si oknum ini yang menipu uang jimpitan orang-orang tersebut cuma kayak duduk dan menangis, tidak mengatakan apapun sama Ton. Nah waktu itu si Blegede bertanya kepada si oknum ini, benar kamu gini kapak tuh jeng. Dan si oknum ini bilang, iya saya memang melakukan itu dan saya juga tidak tahu kemana uangnya. Kalau kalian mau laporkan saya biar saya dihukum, tapi kalau kalian tidak mau melaporkan saya, ini pisau bunuh saya. Bahkan si oknum ini sebetulnya sampai memegang pisau dan memberikan pisau ini kepada orang-orang yang sedang ada di depannya untuk membunuh dia, karena dia juga tidak tahu harus melakukan apa dan dia juga tidak sadar uang mereka kemana. Di sana Blegede pun akhirnya percaya dengan perkataan istrinya. Setelah itu semeton Blegede pun akhirnya meminta maaf kepada istrinya karena dia tuh sempat cemburu buta karena berpikir kalau istrinya ini punya selingkuhan di luar rumah. Ya siapa yang tidak curiga ratusan juta uang istrinya tuh hilang kan. Nah setelah itu Blegede pun dengan istrinya ini mulai baikan. Mereka pun mulai tinggal satu rumah kembali dan menjemput anak-anak mereka. Nah saat itu semeton Blegede ini kayak berusaha sekali menolong istrinya ya agar uang istrinya ini kembali. Tapi sampai detik ini tuh sudah berapa belas tahun berlalu, uang istrinya yang nominalnya itu ratusan juta tidak pernah kembali sepeser pun. Dan si oknum ini sekarang tetap menjalani hidupnya dengan biasa-biasa saja dengan anak dan juga istrinya. Dan Blegede bilang begini semeton, di tahun-tahun itu ya istrinya ini benar-benar boom gitu loh. Dia tidak enak makan, istrinya ini sakit-sakitan. Sampai suatu ketika sementara si istri ini bilang ingin menutup tokonya yang ada di Pasar G. Karena dia tuh kayak merasa modalnya sudah habis. Akhirnya Blegede harus menjual 2 mobil dan 3 sepeda motornya untuk menutup pinjaman bank yang dimiliki oleh istrinya. Dan istrinya juga bilang kepada Blegede, kenapa ya saya seperti ini? Kenapa saya seperti ini? Setelah berbulan-bulan berlalu, setelah Blegede ini sudah menjual sebagian hartanya yang untuk menutupi hutang bank istrinya, Blegede menemukan istrinya ini sedang di dalam kamar, tertidur sangat pulas dengan pakai selimut backcover gitu. Blegede berpikir, kok tumben istrinya tidur pulas? Nah, Blegede pun mendekati istrinya dan membangunkan istrinya, tapi kok badan istrinya ini sudah dingin. Ketika Blegede mengecek nafas istrinya juga nafas istrinya tuh udah kayak tersengal-sengal. Waktu itu langsung Blegede meminjam mobil tetangga dan membawa istrinya ke rumah sakit, dan langsung kalinya istrinya bisa diselamatkan. Dan ketika itu juga sebetulnya Blegede pun bertanya, kenapa kamu seperti ini? Sabar, kita lewati ini semua bersama. Tapi menurut istrinya sebetulnya dia tuh seolah-olah tidak bisa menghadapi realita gitu loh. Dia seolah-olah tidak bisa menghadapi kenyataan kalau dia sudah ditipu uang jimpitan sebanyak itu. Istrinya ini kayak tidak kuat mentalnya gitu loh semeton. Dia tuh melihat ya orang yang menipu dia dan teman-temannya tuh tetap bisa hidup enak, tetap bisa berjualan, tetap bisa hahaha. Tapi dia loh, istrinya Blegede ini kayak
siang malam dia berjualan di pasar agar bisa menghasilkan uang, tapi kok dengan segampang itu uangnya tidak dikembalikan semeton. Dan yang anehnya sebetulnya menurut BGD kan ini tuh banyak banget ada orang yang hampir setiap hari waktu ketahuan menipu ini datang ke rumah si oknum. Anehnya cuma berselang beberapa bulan saja orang-orang ini tuh kayak tidak pernah lagi mau datang ke tempat oknum penipu ini. Dan banyak banget yang bilang ya udahlah ikhlasin aja, kami juga sudah capek. Kalau dilaporkan ke polisi kita juga tidak dapat apa-apa. Enak dia dong nanti makan tidur di penjara. Blegede juga bingung gitu loh. Bahkan istrinya Blegede pun tidak mau melaporkan ke polisi semeton. Karena istrinya ini kayak entah kenapa merasa takut, gugup dan nervous ketika berhadapan langsung dengan si oknum penipu ini. Dan waktu berlalu sampai detik ini uang istrinya tidak kembali. Dan sampai detik ini juga istrinya Blegede itu mulai sakit-sakitan. Karena menurut dokter sepertinya mental istrinya ini kayak agak terganggu. Karena istrinya ini tidak bisa menghadapi kenyataan yang mungkin pernah dia alami di masa lalu. Waktu pun berlalu, sementara Blegede bilang ya istrinya Blegede ini sempat berkali-kali mencoba untuk bunuh diri. Tapi astung karinya Blegede selalu bisa menghentikan dan juga menguatkan mental istrinya. Bertahun-tahun berlalu, sementara akhirnya istrinya ini tidak lagi meneruskan tokonya di pasar. Dan dia pun memutuskan untuk berjualan online. Sekarang ini istrinya sedang berjualan makanan jadi di online. Blegede sudah tidak bekerja lagi di bank dan dia itu fokus untuk membantu jualan istrinya ini karena menurut Blegede hasilnya itu sangat lumayan. Blegede bisa menyekolahkan ketiga anaknya ini hanya dari hasilan jualan online istrinya ini. Bahkan istrinya ini sekarang juga sudah punya catering yang walaupun cateringnya ini masih catering kecil tapi itu penghasilannya lumayan banget. Blegede itu merasa dia tuh kayak merasa bersalah juga. Kenapa dulu dia tuh terlalu cuek dan mempercayakan semuanya kepada istrinya sampai-sampai istrinya itu dengan mudahnya ditipu dan uangnya dilarikan sekian ratus juta. Blegede bilang dia tuh sangat menghargai dan juga mencintai istrinya. Entah apapun itu kesalahan istrinya di masa lalu itu tidak masalah. Yang penting istrinya tetap mau berubah dan mau lebih terbuka kepada Blegede. Dan menurut Blegede juga setelah kejadian itu ya banyak banget oknum yang tiba-tiba tuh kayak udahlah nggak usah kita ambil uangnya, biarkan saja, ikhlaskan saja. Banyak banget orang-orang yang kayak entah kenapa kok menyerah segampang itu dan tidak lagi mempermasalahkan uangnya yang sudah dibawa lari atau mungkin diapakan oleh si oknum tersebut. Dan Blegede juga bingung itu kenapa ya bisa seperti itu. Kira-kira menurut semeton kenapa orang-orang yang ditipu uangnya ini bisa selegowo itu dan seikhlas itu semeton? Apakah karena mereka mungkin memang tidak mau ribet atau bagaimana? Nah setelah itu juga semetonnya Blegede ini mendengar kabar kalau ternyata lelaki yang berselingkuh dengan istrinya Blegede adalah si oknum penipu ini sementara yang padahal umur mereka tuh jauh gitu loh. Si istrinya Blegede ini lebih muda banget daripada si oknum tersebut dan sampai detik ini Blegede dan juga istrinya masih baik-baik saja karena Blegede ini kayak memberikan kesempatan kedua untuk istrinya agar mau berubah. Blegede juga mendengar gosip sementara si oknum penipu ini sekarang hidupnya baik-baik saja. Dia itu sekarang tetap tinggal dengan anak dan juga sudah punya cucu dan juga menantu. Si oknum ini juga sekarang dengan istrinya sedang berjualan. Dan saya juga tidak tahu ya mereka berjualan di mana karena Blegede bilang dia juga tidak mau menyebutkan tempat dan lokasinya. Karena Blegede takut nanti ada oknum yang nanti merasa dirugikan. Nah, terakhir penutup dari Blegede itu nulis kayak gini di ceritanya ya. Blegede itu benar-benar merasa kok ada ya orang yang setega itu menipu orang lain yang ketika mereka itu dipercaya kok mereka malah tega melakukan hal sejahat itu semeton. Sampai detik ini Blegede itu masih berpikir gini loh, kenapa ya karma dari orang ini tuh kayaknya belum turun, kenapa dia kok terlihat baik-baik saja dari luar, bahkan dia tuh sampai bisa punya anak dan menantu si oknum penipu ini. Kenapa kok Tuhan sepertinya menunda atau memang membiarkan saja si oknum ini. Dan Blegede juga menulis seperti ini, kita sebagai suami istri harus lebih terbuka. Apapun itu harus bisa dibicarakan dengan baik dan benar. Jangan sampai seperti istrinya Blegede. Dia tuh memang niatnya baik, ingin nabung dan juga memberikan kejutan kepada Blegede. Tapi karena niat baiknya ini saking bahagianya mungkin istrinya terlalu terlena dan juga percaya pada si oknum ini sampai dia mendapatkan musibah sebesar itu. Dan Blegede juga berharap semoga si oknum penipu ini melihat dan menonton PT saya ini dan semoga dia sadar kalau ini adalah ceritanya Blegede
yang uang istrinya ditipu ratusan juta dan sampai sekarang tidak dikembalikan sepeser pun. Beli Gede sangat sering berdoa di ajang Batarian Gurunya ya. Semoga Anda yang menipu uang istri saya, yang di dalamnya ada hak saya dan juga hak anak-anak saya, cucu, anak, dan juga Anda sendiri akan mendapatkan karma yang setimpal. Nah semeton, inilah cerita dari Beli Gede yang sempat salah paham, yang mengira istrinya ini mungkin punya selingkuhan karena uangnya itu ratusan juta tidak tahu kemana, dan ternyata istrinya adalah korban penipuan dari oknum. Coba dong semeton, menurut kalian bagaimana? Atau kalian pernah nggak sih mengalami kejadian yang sama, atau mungkin pernah mendengar ada orang terdekat dari kalian yang pernah mengalami kejadian yang sama yang dialami oleh istrinya Beli Gede? Nah untuk Beli Gede dan juga keluarga sukses banget karena sudah mau membagikan kisahnya yang sangat-sangat ngaitai ke Polo ini, dan semoga Beli Gede dan juga istrinya kedepannya bisa lebih sukses dan bahagia. Nah untuk semetonku, bagaimana menurut kalian? Coba dong kalian berkomentar, karena Beli Gede ingin kalian tuh kayak memberikan pendapat apa yang harus Beli Gede lakukan agar dia tuh bisa lebih ikhlas dan juga kayak kok kini gati cobaannya gitu loh semeton. Ingat semetonnya, like, komen, dan juga subscribe. Sampai ketemu di cerita saya selanjutnya. Dadah.